Ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang soal P3K matematika, khususnya di kemampuan teknis di matematika profesional. Berdasarkan informasi atau FR dari materi yang keluar di hari pertama untuk ujian P3K, beberapa materi saya akan bahas, kemudian saya akan prediksi atau mungkin soal-soalnya kita prediksi seperti ini, soalnya seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama di sini ada soal yang dari materi FR P3K Matematika. Di sini ada eksponen. Jadi bisa saja soalnya adalah seperti ini. Untuk yang pertama saya akan tentang eksponen. Di sini apa namanya ada sebuah y sama dengan akar. Di sana dihitung jumlah semua bilangan x kurang dari 100 sedemikian hingga y merupakan bilangan bulat y sama dengan akar x ditambah akar x ditambah akar x dan seterusnya ya, seperti itu. Yang ditanya adalah nilai x yang kurang dari bulat tapi yang kurang dari 100. Nah, ini untuk yang pertama tentang eksponen. Kemudian jika seperti ini, kita misalkan di sini dikuadratkan. Y kuadrat sama dengan x ditambah akar x ditambah akar x ditambah akar x dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini adalah y kan? Ini y kan? Ini y. Berarti apa? Y kuadrat sama dengan x ditambah y. Pindah ke sana berarti y kuadrat min y min x sama dengan di sini sama dengan 0. Di sini yang apa namanya? Jadi bilangan bulat ya, di sini yang bilangan bulat. Nah, di sini ketika x di sini jelas faktor dari x itu ketika dikurangkan itu hasilnya adalah 1 ya. Ketika dikurangkan adalah 1 berarti itu bilangan kakak beradik ya. Logikanya seperti itu. Jadi 1 dan 2. Kemudian 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10. Sampai sini. Kenapa? Karena kan maksimal, ini di sini maksimal untuk x-nya kurang dari 100 ya. Bilangannya kurang dari, jadi x-nya ini kurang dari 100. Ya, jadi kurang dari 100 adalah seperti ini. Jadi ini bilangannya. Berarti ada berapa totalnya? 1 sampai 9 kali 2. Berarti totalnya adalah total adalah 18. Jadi seperti ini mudah ya. Jadi ketika ini adalah perkalian kakak beradik seperti itu. Jadi itu nomor 1 untuk yang eksponen. Bisa jadi soalnya seperti itu. Jadi bukan mencari nilai x-nya, tapi yang ditanya itu adalah banyaknya yang memenuhi seperti itu. Karena untuk yang ketika ditanya hanya x yang memenuhi, ini sama dengan di sini x-nya apa, di sini misal berapa sama dengan berapa, itu pasti bisa digampang. Tapi ketika yang ditanya dibalik seperti ini kadang-kadang membingungkan. Jadi harus teliti ya teman-teman untuk mengerjakannya. Oke, sekarang nomor 2. Tentang eksponen di sini tentang akar, kemudian yang kedua di sini tentang logaritma. Di sini ada logaritma log x sama dengan 6, log y sama dengan 12, maka nilai dari log akar x, akar y, akar x, akar y dan seterusnya. Jadi ketika ada log x sama dengan 6, log y sama dengan 12. Di sini log x, y, x, y dan seterusnya. Seperti itu ya. Dimisalkan dulu, misalkan di sini apa misalkan akar x, akar y, akar x, akar y dan seterusnya sama dengan r. Kita kuadratkan, berarti hilang akarnya 1. X sama dengan akar y, akar x, akar y, akar x dan seterusnya sama dengan r kuadrat. Nah, kita kuadratkan lagi, kuadratkan sekali lagi. Sama-sama dikuadratkan. Dikuadratkan lagi ya. Berarti sama dengan x kuadrat y akar x, akar y, akar x, akar y dan seterusnya sama dengan r pangkat 4. Nah, kita tahu di sini x akar y akar x ini adalah r, ini adalah r. Berarti
X kuadrat, ini R, sama dengan Y, kali R sama dengan R pangkat 4. Berarti X kuadrat Y sama dengan R pangkat 4 dibagi R. Pangkat 1 ya. Berarti X kuadrat Y sama dengan R pangkat 3. Nah, udah ketemu seperti inilah. Sekarang boleh kita jabarkan jadi R sama dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat Y. Atau di sini kita logaritma, jadinya apa? X kuadrat Y, ini log juga, pangkat 1/3. Ini log R. Berarti sama dengan log R kan sama aja log ini ya. Jadi nanti langsung ketemu. Jadi sama dengan sepertiganya ke depan, sepertiga log X kuadrat kali Y. Berdasarkan sifat logaritma, ya ketika perkalian jadi penjumlahan. Jadi sepertiga kali log X kuadrat ditambah log Y. Seperti ini. Sepertiga, duanya ke depan lagi. 2 log X ditambah log Y. Sama dengan sepertiga 2 log X berapa ini? Adalah 6. Ditambah log Y 12. Sama dengan sepertiga kali 12 ditambah 12. Sama dengan sepertiga kali 24. Sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8. Seperti itu ya. Jadi ketika ada soal yang seperti ini. Oke, nomor 3. Untuk nomor 3 di sini ya ini cukup sepertinya. Nomor 3 di sini tentang apa di sini deret ya. Deret ya di sini. Sejak tahun 2017 terjadi penurunan pengiriman surat melalui kantor pos. Setiap tahunnya banyak surat yang dikirim berkurang 1/5-nya dari banyak surat yang dikirim tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2017 dikirim sekitar 1,5 juta surat, jumlah surat yang dikirim selama kurun waktu 2017 sampai 2021. Nah, sekarang. Jadi mengalami penurunannya itu adalah 1/5. Jadi menurun itu adalah 1/5. Nah, kalau menurun 1/5 berarti untuk tahun ini misalkan 1, berarti tahun berikutnya adalah 4/5. Jadi tinggal 4/5-nya ya, karena turun 1/5. Jadi R-nya sama dengan 4/5. Banyak yang terjebak ketika ini menjawab ini sebagai R. Seperti itu. Jadi ini pasti salah. Jadi hati-hati dalam memahami soal dulu. Kemudian di sana untuk A-nya sama dengan 1,5 juta. Sini ya. Jumlah yang dikirim kurun waktu 2017 sampai 2021. Nah, ini juga banyak yang langsung 2021 dikurangi 2017 itu adalah 4. Nah, itu juga kesalahan ya. Kenapa? Sebenarnya itu ada 5. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Jadi ada 5. Jadi ada 5. N-nya ada 5. Nah, ketika R-nya kurang dari 1 berarti SN sama dengan A buka kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Sama dengan di sini 1,5 juta. Kemudian di sini langsung 1 dikurangi 4/5 pangkat 5 per 1 dikurangi 4/5. Sama dengan 1,5. Karena 4 di sini 1, karena 5 pangkat 5 itu adalah 3125. Kita jadi ubah di sini 3125 per 3125 dikurangi 4 pangkat 5 adalah 1024. 1024 per 3125. Per di sini jelas 1/5. Sama dengan 1,5. Ini satunya juta nanti ya. Dikurangi jadinya di sini hasilnya adalah 200 nih ya. Ini 1, 5 dikurangi ini 0, ini 1, 21. 1 per 3125 per 1/5. Ini ke sini ya.
sama dengan 1,5 kali 2101 kali 5 per 3125. Jadi coret dapat 1, dapat 625 ya. Jadinya sama dengan untuk dikalikan di sini kita juga bisa coret lagi di sini dibagi 5 bagi 5. 125 bagi 5 adalah 0,3. Jadi kalikan di sini, jadinya di sini 1 kali 3 3 0 3 6 di belakang koma ada satu angka per 125. Satuannya juta. Jadi seperti ini soalnya. Bisa aja soalnya seperti